Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan antum sekalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama tahun ajaran baru 2020 ya, 2021 ya. Kita akan memulai pelajaran akidah ya, untuk jenjang MA atau aliyah, baik putra maupun putri ya. Baiklah para santriku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini atau hari ini materi kita yaitu adalah makna iman ya. Kita lihat di papan tulis. Di sini terlihat makna iman ya, yaitu kita akan membahas tentang pengertian atau definisi tentang iman ya. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu makna iman secara bahasa atau bahasa kerennya adalah secara etimologi gitu ya. Secara bahasa iman adalah pembenaran hati ya, pembenaran hati ya. Jadi makna iman secara bahasa adalah pembenaran hati. Jadi apa-apa yang dibenarkan oleh hati. Adapun makna secara istilah ya, atau jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama ya. Pada umumnya ulama mengatakan makna iman adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan ya. Jadi makna iman secara istilah adalah tasdikun bil qalbi. Yang pertama yaitu membenarkan dengan hati. Ya, hatinya membenarkan. Kemudian yang kedua wa iqrarun bil lisan ya. Wa iqrarun bil lisan yaitu lisannya mengucapkan ya. Lisannya mengucapkan. Kemudian yang ketiga wal amalu bil arkan. Wa amalun bil arkan yaitu anggota badannya mengerjakan ya. Anggota badannya mengerjakan. Jadi ini pengertian iman secara istilah atau yang dikenal dengan terminologi ya, bahasa sekarangnya ya. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya penjelasan masing-masing dari makna iman dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan. Yang pertama meyakini dengan hati ya. Meyakini dengan hati ya. Maksudnya apa? Maksudnya menerima segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perintah ya, yang untuk dikerjakan ya, berupa berita-berita yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tentang perkara-perkara yang akan datang, yang akan terjadi menjelang hari kiamat misalnya, tanda-tanda besar kiamat dan lain sebagainya, maka hatinya menerimanya, meyakini bahwasanya itu adalah berita yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mengikrarkan dengan lisan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian, maksud dari mengikrarkan dengan lisan, yaitu seseorang hendaknya imannya yaitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu tidak cukup dengan hati saja, dengan lisan saja, maka anggota badannya pun dia harus betul-betul membuktikan. Dengan apa? Yaitu hatinya mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Kemudian anggota badannya melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah iman. Jadi dengan demikian iman itu adalah perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman seseorang itu tidak benar atau seseorang itu belum dikatakan sebagai seorang yang beriman apabila ada di antara seseorang itu imannya hanya dengan hati saja misalnya. Sebagaimana hal ini yang terjadi pada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Thalib. Kita tahu dalam sejarah bahwasanya Abu Thalib itu beliau dikenal adalah orang yang membenarkan berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada orang-orang Quraisy yang hendak mencelakai beliau, hendak menganiaya beliau, maka di sini Abu Thalib tampil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sedih tatkala beliau meninggal dunia. Pada saat itu beliau dirudung duka ketika paman beliau meninggal dan ketika istri beliau Khadijah meninggal dunia, yang dinamakan dalam Tarikhul Islam yaitu Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, karena meninggalnya 2 orang kekasih Rasulullah. Yang pertama Khadijah, yang kedua adalah paman beliau itu Abu Thalib. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi Abu Thalib beliau itu meyakini tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa risalah Islam, namun karena apa? Lisan beliau belum mengucapkan kalimat La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah selama hidupnya. Ya, selama hidupnya beliau tidak pernah mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Dan beliau tidak mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Bahkan ketika beliau hendak meninggal dunia, karena saking sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, ya barangkali di akhir-akhir hayatnya ya pamannya ini bisa mau memeluk Islam, ya mau masuk ke dalam agama Islam, sehingga beliau mengatakan di sisi pamannya, wahai pamanku, ya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang mana hal itu akan menjadi hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tetap tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ternyata di samping Abu Thalib ini ada Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya dan kawan-kawannya. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu hendak meninggalkan agama nenek moyang kita? Sehingga itu menjadikan Abu Thalib meninggal dunia belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Sehingga keimanan yang ada dalam hati Abu Thalib, yaitu membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjadikan beliau itu sebagai seorang Muslim, ya. Bahkan beliau dikabarkan masuk ke dalam neraka. Hanya saja beliau itu mendapatkan siksa yang paling ringan, yaitu beliau memakai sandal, ya, dari bara api yang menyebabkan apa? Otak beliau itu mendidih, ya. Anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Iman seseorang jika hanya dilakukan dengan anggota badannya saja, itu pun belum cukup. Ya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik. Ya, sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau di Madinah, di situ banyak orang-orang munafik, ya, yang mana mereka sholat sebagaimana Nabi sholat, sebagaimana para sahabat sholat. Mereka berpuasa sebagaimana Nabi dan para sahabat berpuasa. Mereka berjihad sebagaimana Nabi dan ya para sahabat-sahabatnya turut berjihad. Namun apa yang menjadi ya penghalang bagi mereka? Kenapa mereka belum dikatakan sebagai orang yang beriman? Kenapa? Jawabannya karena apa? Hati orang-orang munafik ini membenci, ya, anggota badannya mengerjakan, ya, tapi hatinya benci. Hatinya benci dengan amalan yang dikerjakan itu sendiri. Itulah orang-orang munafik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana di dalam Quran surat Munafikun, Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, ya. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad, mereka orang-orang munafik, mereka bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang-orang munafik ini ya lisannya, kemudian anggota badannya ya, menampakkan keislaman, kebaikan, namun hatinya atau batinnya mereka membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga iman yang ada pada orang munafik ini belumlah benar, ya. Jadi
Itulah makna iman secara bahasa dan secara istilah, anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya, makna iman yang ada ini itu adalah makna iman yang disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam As-Syafi'i rahimahullah juga beliau mengatakan bahwa makna iman ini itu adalah makna iman yang menjadi ijma' para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahwasanya mereka mengatakan iman itu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Kemudian selanjutnya dalil-dalil yang diambil oleh generasi salafus soleh, ya, yaitu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ketika mereka berbicara tentang iman, ya, mereka mengambil dalil-dalil dari Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Ya, Quran surat Al-Mudaththir ayat 31, nanti bisa dilihat dalam Al-Quran, bisa dibuka, ya. Surat Al-Mudaththir ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illal malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala. Yang artinya, dan tiada kami jadikan penjaga-penjaga neraka itu melainkan dari kalangan atau golongan malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Ini dalil yang pertama. Ya, punya buku nanti bisa dilihat dalam bukunya, yang tidak bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 31 tentang sisi pendalilan tentang iman. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Tadi yang pertama surat Al-Mudaththir 31, 2 Al-Anfal 2 sampai 4. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mendengar, ya, apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi
orang-orang yang beriman itu, anak-anak sekalian, jika disebut nama Allah hatinya bergemetar, ya. Kenapa bisa gemetar? Karena ada rasa cinta, ya. Rasa cintalah yang membuat hati mereka itu gemetar, ya, ketika disebut kekasihnya, ya. Sebagaimana ketika seseorang itu mencintai seseorang, ya, kemudian seseorang yang dicintai itu namanya disebut di sisinya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Maka hatinya akan gemetar, ya, meskipun sebenarnya nama yang disebut itu bukanlah nama orang yang dicintai, ya, karena ada nama yang banyak seperti itu, ya. Jadi itulah sifat orang-orang yang beriman, anak-anak sekalian, ya, jika disebut nama Allah hatinya gemetar, ya. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil atau nas-nas yang menjelaskan tentang iman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-imanu bid'un wasab'un au bid'un wasittuna su'bah fa afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhani tariq wal haya'u su'batu minal iman. Jadi ini dalil yang ketiga melalui hadis Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan bahwasanya iman itu ada 70 cabang lebih, ya. Iman ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang pertama adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian yang tingkatan yang rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Wal haya'u su'batul minal iman. Sedangkan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ini sisi pendalilan yang ketiga ketika berbicara tentang iman, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat juga sisi pendalilan dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kata beliau, man ra'a minkum munkaran, ya, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini dalil yang keempat tentang iman. Jadi orang itu kalau memiliki iman kemudian dia melihat kemungkaran, minimalnya tuh hatinya dia itu mengingkari. Nah, kalau hatinya sama sekali tidak mengingkari, ya, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Misalnya, ya, kita lagi jalan-jalan, ya, di sebuah tempat, tiba-tiba di sana ada orang yang sedang mengagungkan, ya, pohon besar gitu, ya, atau ada orang yang sedang berbuat maksiat di sana. Yang jelas kalau kita mau mengingkari, merubah, ya, kemungkaran tersebut dengan tangan kita nggak mungkin, ya, karena kita ini bukan penguasa, ya. Kita tidak memiliki kekuasaan dan lain sebagainya. Maka hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Siapa mereka? Mereka adalah pemerintah. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa melakukan dengan lisan kita, ya, jika memang itu pun kita bisa. Misalnya kita melihat orang yang hendak kita, ya, rubah,
ya, keadaannya, dari kemungkaran yang dilakukannya itu dengan lisan kita. Mungkin kita bisa mengatakan, ya fulan, ya, janganlah engkau melakukan hal yang sedemikian itu, karena itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan. Kalau kita lihat ternyata mungkin kita tidak mampu, maka minimalnya kita merubah dengan hati kita. Kita membenci perbuatan yang dilakukan oleh seorang tersebut, berupa tadi mengagungkan pohon besar atau mungkin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu beberapa sisi pendalilan yang terdapat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang iman, ya, tentang iman. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu pelajaran yang bisa kita sampaikan pada hari ini, yaitu makna iman secara bahasa dan secara istilah, dan ada beberapa dalil-dalil yang telah dipilih oleh para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ketika berbicara tentang iman, dan juga dipilih pula oleh mereka dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang iman. Jadi anak-anakku sekalian, jika nanti antum sekalian ditanya makna iman secara bahasa, maka jawablah pembenaran dengan hati. Bahwasanya iman itu secara bahasa adalah hatinya membenarkan. Kemudian jika antum sekalian ditanya makna iman secara istilah atau mayoritas para ulama, maka katakanlah bahwasanya iman itu membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan mengucapkan dan mengamalkan dengan anggota badannya. Jadi hal itu hendaknya ada pada diri kita pula. Ketika kita telah menyatakan bahwa diri kita ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita meyakini, lisan kita mengucapkan, anggota badan kita mengamalkan atau membuktikan, sehingga iman yang ada dalam hati kita itu menjadi iman yang benar, bukan hanya sekedar keyakinan saja, bukan hanya sekedar ucapan belaka tanpa ada pembuktian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk anak-anak sekalian yang sekarang berada di rumah-rumah kalian masing-masing. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.